Jadi yang moderasi beragama ini punya pilar-pilar supaya moderasi beragama benar-benar bisa dipraktekkan oleh bangsa Indonesia, oleh rakyat Indonesia. Yang mana yang setelah dijelaskan tadi pilar-pilar moderasi beragama, yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Jadi kita punya komitmen semuanya untuk mengikuti aturan-aturan undang-undang yang ada di negara kita tercinta ini. Jadi semuanya, baik itu rakyat, pemerintah, itu semuanya harus punya komitmen untuk mengikuti aturan-aturan yang sudah disepakati. Komitmen kebangsaan yang pertama. Yang kedua, toleransi. Toleransi itu menghargai pendapat orang lain. Pasti setiap kita itu tentunya punya pendapat yang berbeda. Bagaimana untuk menghindari perbedaan pendapat sehingga ada percekcokan umpamanya? Maka di situ dengan cara melaksanakan musyawarah untuk menyatukan visi dan misi. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan anti kekerasan. Anti kekerasan yaitu apa? Perbuatan yang menakutkan atau membunuh seseorang, baik itu membunuh, menghilangkan nyawa seseorang ataupun membunuh karakter seseorang. Nah, ini anti kekerasan. Jadi dari kita itu jangan sampai memaksakan kehendak kepada orang lain ataupun sehingga apa? Membunuh umpamanya ataupun merusak hak-hak orang lain. Jadi yang keempat, ada yang disebut dengan akomodatif terhadap budaya lokal. Akomodatif terhadap budaya lokal itu apa? Memelihara, menjaga kebudayaan-kebudayaan yang ada di wilayah negara Indonesia, sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam kaidah fikih. Di situ ada yang disebut dengan al-adatu muhakkamatun. Adat itu juga menjadi sebuah tatanan hukum, menjadi sebuah aturan di dalam hidup kita. Tapi dalam tanda kutip, kebiasaan, kebudayaan yang baik, yang sesuai dengan ajaran agama kita. Umpamanya kalau di sekitar lingkungan kita, di masyarakat KPD ini, di situ ada yang namanya kebudayaan setiap bulan Muharram. Di situ ada orang-orang di sekitar kita melakukan acara rokat pekarangan. Rokat pekarangan tujuannya apa mereka melakukan itu? Ya untuk apa? Untuk menyelamatkan pekarangannya, rumahnya, supaya rumahnya itu dalam keadaan selamat, keluarganya itu dalam keadaan lindungan Allah. Dengan adanya rokat itu diisi dengan apa? Tentunya di dalamnya apa? Diisi dengan doa-doa, zikir-zikir kepada Allah. Dan itu rokat ini tidak berlawanan dengan ajaran Islam. Karena yang di dalamnya diisi adikir, ngaji Quran, doa, minta tolong dekat Allah, minta pertolongan kepada Allah. Nikah kebudayaan rokat.
Kemudian juga kebudayaan, kalau dulu itu ada kebudayaan di sekitar kita setiap tahunnya akosar. Setiap tahunnya itu akosar, kuburan, bersih-bersih di sekitar kuburan dulu. Sekarang nggak tahu saya apakah sudah masih ada ini kebiasaan akosar ekobor atau akosar somber lah mbak. Tujuannya apa? Supaya lingkungan tetap dalam keadaan bersih. Somber sebenarnya keluar air dengan banyak. Supaya kalau yang membersihkan di sekitar kuburan supaya apa? Penziarah ke kuburan itu berziarah dengan baik, dengan nyaman pergi ke kuburan. Jadi pilar yang keempat di sini ada yang disebut dengan apa tadi yang keempat? Pilar yang keempat akomodatif terhadap budaya lokal. Jadi memelihara aja budaya-budaya saya bagus, saya tepak, nika kutu kula berpian kapi nika menjaga dengan baik. Kalau yang tidak baik, karena saat sekarang itu ada budaya-budaya luar, kebiasaan-kebiasaan luar sudah masuk di lingkungan kita. Nika. Saya kadima lambat ke sobong. Agak pun apa? Kebiasaan apa? Agak dia beda tengkunan pas sawer. Mun lambat nikah cek aib orang nikah. Mun lambat kan agak tanda karuah sama kira bini tanda. Dangdutan nyanyi pas sawer. Nikah pun setiap pengantin kau tahun pah biasa semakin songgona lambat sobunga nikah di sekitar bersongai nikah. Nikah tuh gula ban kapi nikah harus menjaga harus memperhatikan dengan baik. Supaya aja kebiasaan luar nikah tidak menjadi biasa di lingkungan kita.